Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah yang muhammad. Pada pertemuan kali ini, insya Allah, kami dari kelompok berapa ini? 7. Kelompok 7, insya Allah akan mempresentasikan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi kedudukan toleransi dalam ajaran dan sejarah Islam. Selanjutnya, untuk berikut adalah anggota-anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Raffi Aulia. Yang kedua, Rufy Perial Kafi. Yang ketiga ada Edeni Arengganis. Dan yang keempat, Yala Lulu Huluyah Awalani. Dan beserta kami hormati dosen pengampu, Bapak Amirullah, SPDI MA. Selanjutnya, yang pertama ialah pengertian toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris tolerance, yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Di dalam bahasa Arab, toleransi diterjemahkan dengan kata tasamuh, yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Pelaksanaan sikap toleransi harus didasari sikap kelapang dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri tanpa mengorbankan prinsip orang lain. Selanjutnya ada unsur-unsur toleransi. A. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, di mana setiap manusia diberikan kebebasan dalam berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri. Dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan, kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal. Dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. B. Mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya baik masing-masing. Tentu saja, sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. Karena kalau demikian, kehidupan dalam bermasyarakat akan kacau. C. Menghormati keyakinan orang lain. Landasan keyakinan di atas adalah kepercayaan bahwa tidak benar ada orang atau golongan berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Landasan ini disertai catatan bahwa keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing. D. Saling mengerti satu sama lain. Tidak akan terjadi sikap saling menghormati antar sesama manusia bila mereka tidak saling mengerti. E. Pluralisme sebagai suatu kenyataan asasi manusia. Pluralisme merupakan sebuah realitas sosial yang siapapun tidak mungkin mengingkarinya. Karena pluralisme juga merupakan hukum Allah. Sunnatullah. Oke, giliran saya. Toleransi adalah di mana terdapat beragam suku, budaya, dan bahasa menjadi satu. Selanjutnya, Sejarah toleransi dalam Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke Nusantara melalui Selat Malaka disiarkan oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Masyarakat pribumi yang waktu itu menganut agama Hindu dan Buddha menerima kehadiran Islam dengan baik, karena dakwah Islam yang disampaikan oleh pendakwah Muslim dilakukan dengan pendekatan kultural atau budaya yang ada di setiap daerah, dan tidak mengusik tradisi keagamaan yang ada. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang dimulai oleh para wali songo pada abad ke-15. Khususnya di Pulau Jawa, wali songo adalah para mubalik yang dalam pengembangan islamisasinya menyesuaikan dengan sosiokultural masyarakat yang ada. Toleransi di Barat lahir karena perang-perang agama pada abad ke-17 telah menggoyak rasa kemanusiaan
sehingga nyaris harga manusia jatuh ke titik nadir. Latar belakang itulah menghasilkan kesepakatan di bidang toleransi antar agama yang kemudian meluas ke aspek kesetaraan manusia di depan hukum. Selanjutnya, C. Dasar ajaran toleransi dalam Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering disimpulkan dengan istilah Islam agama rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam, hidup rukun, damai, serta memahami segala macam perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, yang diartikan, bahkan Islam mengharuskan umatnya berbuat adil dan mengharamkan kezaliman dan menjadikan ajarannya mulia dan bernilai tinggi tentang cinta, kasih sayang, kerjasama, patriotis, pengorbanan, tidak mementingkan pribadi dengan memperhalus budi pekerti dan perasaan hati, serta membangun persaudaraan antar manusia. Hubungan antar sesama muslim adalah hubungan yang diikat oleh kesamaan akidah, bukan diikat oleh perbedaan nasab dan silsilah, warna kulit, bahasa, budaya, status sosial, pangkat, dan kedudukan sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Begitu pula cara bertoleransi pada zaman Rasulullah yang dapat kita teladani seperti menghormati jenazah Yahudi, mengucapkan salam kepada non-muslim, serta bersedekah kepada non-muslim. Selanjutnya ada kedudukan toleransi dalam Islam. Kedudukan toleransi dalam Islam sangat diutamakan dan penting karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita harus saling menghargai kepada sesama umat di dunia ini, baik itu muslim dengan muslim maupun non-muslim. Bahkan Rasulullah pun pernah mencontohkan kepada kita bagaimana cara menghargai sesama umat. Kesimpulan, kedudukan toleransi dalam Islam sangat diutamakan dan penting, karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita harus saling menghargai kepada sesama umat di dunia ini, baik itu muslim dengan muslim maupun muslim dengan non-muslim. Bahkan Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita bagaimana cara menghargai sesama umat. Baik, sebagaimana ada pepatah dari Gus Dur, yaitu semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar pula rasa toleransinya. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.